Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi ini kita boleh bangun, Tuhan masih memberikan napas hidup bagi kita untuk kita hirup. Dan sebelum kita bersiap-siap untuk melakukan berbagai aktivitas kita di hari ini, marilah kita datang kepada Tuhan dan kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur malam yang Engkau lalui bersama-sama dengan kami, dan di pagi ini kami boleh bangun dan kami siap untuk beraktivitas kembali. Tapi kami tahu, kami sadar bahwa kami lemah dalam segala hal. Kami butuh Tuhan dalam segala hal. Kami bersyukur buat semua yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Karena itu kami datang kepada Tuhan mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar di hari ini, di pagi ini, bisa menjadi landasan hidup bagi kami, bukan saja hari ini, tapi hari-hari kami selanjutnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih, di pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang 3 hal sehingga kehidupan rohani kita menjadi lebih baik. Apa yang harus kita lakukan supaya kehidupan rohani kita menjadi lebih baik? Saudara-saudara yang terkasih, hal pertama yang saya mau bagikan adalah kita harus berfokus dan menenangkan diri kita sendiri di hadapan Tuhan dalam perenungan. Saudara-saudara yang terkasih, pernahkah kita dihadapkan dengan kebingungan ini, bahwa meskipun kita sudah melakukan perenungan dan kita sudah berdoa setiap hari, kita belum mendapatkan banyak hal, atau kemajuan rohani kita itu tidak ada? Mengapa demikian? Bagaimana supaya kita dapat mendapatkan hasil dari renungan harian kita itu? Saudara yang terkasih, di pagi ini ada 3 hal yang saya mau bagikan ini. Ketika kita melakukan 3 hal ini, maka saya percaya ada langkah maju yang kita dapat melalui kehidupan rohani kita. Saudara yang kasih, yang pertama tadi saya sudah sampaikan bahwa kita harus berfokus dan kita harus menenangkan diri kita di hadapan Tuhan dalam perenungan. Saudara, menemukan pendekatan yang tepat untuk perenungan itu membutuhkan dan diperlukan agar kehidupan rohani kita menghasilkan buah. Kita harus menenangkan diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Semakin kita melakukan ini, semakin mudah kita mendapatkan pencerahan dan penerangan daripada Roh Kudus. Jika kita tidak mampu menenangkan diri kita, maka ketika kita membaca firman Tuhan, kita masih memiliki hal-hal di pikiran kita seperti pekerjaan, sekolah, keluarga, masalah, dan juga yang lain-lain. Kemudian akhirnya kita hanya melakukan perenungan dengan asal-asalan dan tanpa antusiasme atau komitmen apapun, dan sekedar memenuhi tuntutan Tuhan dalam perenungan kita. Karena kita tidak semata-mata berfokus pada penyembahan kepada Tuhan dan berdoa lalu membaca firman-Nya. Itu membuat kita tidak mungkin menerima pencerahan apapun dari Roh Kudus. Bahkan jika kita memahami arti harafiah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan berkata bahwa kehidupan rohani yang normal adalah kehidupan yang dijalani di hadapan Tuhan. Ketika kita berdoa, orang dapat menenangkan hatinya di hadapan Tuhan, dan melalui doa dia dapat mencari pencerahan Roh Kudus, mengenal firman Tuhan, dan memahami kehendak Tuhan. Dengan makan dan minum firman Tuhan, orang bisa mendapatkan pemahaman yang lebih jelas dan lebih menyeluruh mengenai pekerjaan Tuhan sekarang ini. Mereka juga bisa mendapatkan jalan penerapan yang baru dan tidak akan berpegang teguh pada jalan penerapan yang lama. Semua yang mereka lakukan akan bertujuan untuk mencapai pertumbuhan dalam kehidupan. Saudara yang terkasih, jika kita ingin dan hati kita benar-benar damai dengan Tuhan, kita harus bekerja sama secara sadar. Artinya masing-masing dari kita semua harus memiliki waktu untuk bersatu teduh. Waktu di mana engkau mengesampingkan orang, peristiwa, dan hal-hal lainnya, kesibukan kita. Mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Kita berdiam di hadapan Tuhan melalui perenungan firman Tuhan, berdoa dan mendengar firman Tuhan. Tinggalkan
segala kesibukan-kesibukan yang mewarnai pikiran kita, lalu kita mau fokus dan menenangkan diri di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih, hal kedua yang bisa kita lakukan adalah kita harus memiliki kehidupan yang berkomitmen di hadapan Tuhan. Kita harus memiliki komitmen di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Kita tidak bisa setelah selesai merenungkan firman Tuhan lalu sudah selesai. Tapi kita harus punya komitmen untuk melakukan firman Tuhan itu. Di dalam perenungan kita harus punya komitmen. Kita harus fokus akan firman Tuhan itu. Dan kita harus memiliki komitmen untuk melakukan setiap firman. Tanpa komitmen untuk melakukan setiap firman yang Tuhan yang kita baca dan kita dengar, maka kita tidak akan memiliki peningkatan kerohanian. Iman kita dan pertumbuhan rohani kita tidak akan pernah kita capai dengan maksimal. Karena itu kita harus punya komitmen untuk melakukan firman Tuhan itu. Tanpa melakukan firman Tuhan itu, kita bagaikan orang-orang yang sementara berdiri depan cermin dan melihat diri kita sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, tanpa melakukan firman Tuhan, maka iman kita tidak akan pernah bertumbuh. Yang ketiga adalah pikirkan masalah dan kesulitan yang nyata yang kita hadapi setiap hari, dan kita bisa memasukkan itu dalam perenungan kita, dan kita bisa memohon kepada Tuhan supaya memberikan jalan keluar bagi persoalan-persoalan yang kita hadapi. Saudara yang terkasih, ketiga prinsip ini kiranya akan mengawali hari kita di hari ini. Biarlah sehari ini kita berfokus kepada Tuhan. Kita mau mengambil satu komitmen untuk melakukan firman Tuhan. Dan masalah-masalah yang kita hadapi, kita tahu bahwa di dalam perenungan itu ada jalan keluar dari setiap persoalan kita. Saudara yang terkasih, melangkah dengan iman di hari ini. Tuhan beserta dengan engkau dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Apapun masalah yang kau hadapi saat ini, Tuhan akan bersama-sama dengan engkau. Saudara, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, saat ini kita sudah mendengar firman Tuhan. Kita sudah mendengar 3 tips bagaimana supaya kerohanian kami semakin hari semakin bertumbuh. Kami memohon kepada Tuhan. Kami tidak tahu bahwa hari ini apa yang akan terjadi pada kami. Tapi melalui perenungan firman Tuhan di pagi ini, biarlah Tuhan yang menolong kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Setiap persoalan yang kami hadapi, pergumulan yang kami hadapi yang belum dijawab, kami percaya bahwa ada waktu Tuhan dalam menjawab semuanya itu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Setiap kami, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, umur panjang. Tuhan memberkati kami di setiap ladang pekerjaan kami masing-masing. Dan Tuhan menjadikan kami berkat dimanapun kami berada. Anak-anak kami, orang tua kami, sanak saudara kami yang jauh daripada Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan mau menjamah hati mereka. Supaya mereka mau tetap mengenal Engkau. Tetap percaya kepada Engkau. Tetap berharap bersandar hanya kepada Engkau. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau tahu setiap pergumulan kami. Kami berdoa, Tuhan yang menjawab dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami memulai hari ini dengan iman kami kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.